Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat belajar di rumah ya. Sebelumnya, kamu masih ingat nggak dengan materi hidrokarbon? Ya, hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari dua atom, yaitu atom karbon dan juga atom hidrogen. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibagi menjadi tiga. Salah satunya adalah alkana. Ada yang masih ingat apa itu senyawa alkana? Alkana merupakan rantai karbon panjang yang berikatan tunggal dengan atom H. Sampai sini masih ingat? Mari kita lanjutkan kalau masih ingat. Jika satu atau lebih atom H pada alkana diganti oleh gugus fungsi tertentu, maka akan membentuk senyawa turunan alkana. Dalam kasus ini, misalkan salah satu atau lebih atom H-nya diganti oleh gugus fungsi OH, maka akan membentuk senyawa alkohol. Kita lanjut lagi. Jika satu atau lebih atom H-nya kita ganti menjadi gugus fungsi COOH, maka akan terbentuk senyawa asam karboksilat, atau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalnya sebagai cuka atau asam asetat. Contoh lain lagi, jika satu atau lebih atom H-nya dari senyawa alkana kita ganti ke gugus CO, maka akan terbentuk senyawa keton, atau keton dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada aseton atau yang berfungsi sebagai penghapus cat kuku. Contoh lain lagi, jika satu atau lebih atom H-nya pada senyawa alkana kita ganti dengan gugus COOR, maka akan terbentuk senyawa ester. Atau senyawa ester dapat kita temui dalam kehidupan dalam bentuk perisai makanan ataupun minuman, atau biasa disebut essence. Dari tadi tuh kita ngomongin gugus fungsi. Lalu apa sih gugus fungsi itu? Ya, atom atau gugus atom yang merupakan bagian paling reaktif dari senyawa hidrokarbon disebut dengan gugus fungsi. Lalu apa yang terjadi jika gugus fungsi berubah? Jika gugus fungsi berubah, yang terjadi salah satunya adalah perubahan sifat. Ada fase, ada titik didih, ada kelarutan dalam air, dan juga reaksinya dengan logam natrium. Lalu apa saja jenis-jenis gugus fungsi? Yang pertama, ada gugus fungsi OH, atau biasa kita kenal dengan nama alkohol. Lalu apa nama iupaknya? Nama iupaknya adalah alkanol. Bagaimana strukturnya? Strukturnya adalah ROH. R di sini menyatakan adalah alkil. Jadi kalau ini strukturnya adalah alkil yang berikatan dengan gugus fungsi OH. Lalu bagaimana dengan rumus umumnya? Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Contohnya pada C2H5OH, atau yang disebut dengan etanol. Nah, ini nama gugus fungsinya adalah hidroksi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Selanjutnya ada gugus fungsi OR adalah gugus fungsi alkoksi. Maka senyawanya biasa dikenal dengan ether. Atau nama iupaknya adalah alkoksi alkana. Bagaimana strukturnya? Strukturnya adalah ROR. Rumus umumnya masih sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Contohnya ada pada diethyl ether. Diethyl ether. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal diethyl ether sebagai obat bius. Lanjut lagi, ada senyawa yang dinamakan dengan gugus karbonil, lambangnya CHO. Senyawanya biasa kita kenal sebagai aldehid. Atau nama iupaknya adalah alkanal. Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya adalah RCHO. Rumus umumnya CnH2nO. Contohnya adalah pada propanal, yaitu C2H5CHO.
disebut sebagai propanal. Lanjut lagi, selanjutnya masih dengan gugus karbonil, C. Disebut dengan keton. Atau nama iupaknya adalah alkanon. Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya adalah R, C, O, R. Rumus umumnya masih sama dengan aldehid, Cn, H2N, O. Contohnya ada pada propanon, itu CH3CO, CH3. Propanon dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalnya sebagai cat kuku atau aseton. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut. Selanjutnya ada gugus fungsi karboksil, COOH, disebut dengan gugus karboksil, atau dikenal sebagai asam karboksilat, atau nama iupaknya adalah asam alkanoat. Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya adalah R, C, O, H. Rumus umumnya Cn, H2N, O2. Contohnya apa? Contohnya pada asam asetat, CH3COOH. Asam asetat atau asam cuka. Dengan gugus karboalkoksi. Karboalkoksi. Jenis senyawanya apa? Jenis senyawanya adalah ester. Nama iupaknya adalah alkil alkanoat. Bagaimana strukturnya? R, C, O, R. Rumus umumnya masih sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2nO2. Contohnya adalah metil metanoat, CH3COO, CH3. Namanya adalah metil metanoat. Nggak cukup. Selanjutnya ada gugus fungsi halogen. Senyawanya adalah halida. X-nya di sini adalah unsur halogen atau unsur pada golongan 7A. Bagaimana nama iupaknya? Nama iupaknya adalah haloalkana atau disebut juga dengan alkil halida. Strukturnya R, X. Bagaimana rumus umumnya? Rumus umumnya adalah Cn H2n plus 1 Rumus umumnya adalah Cn H2n plus 1 X. Contohnya adalah etil klorida atau disebut dengan kloroetana. Yang terakhir adalah gugus fungsi amina, lambangnya NH2. Amina, jenis senyawanya adalah alkil amina. Nama iupaknya juga masih sama, alkil amina. Strukturnya R, NH2. Rumus umumnya hampir mirip dengan alkil halida, Cn H2n plus 1 NH2. Contohnya pada etil amina, namanya etil
Amin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, kita lanjut ke pembahasan soal. Jika ada soal seperti ini, senyawa X dengan rumus umum CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O, kemungkinan dia adalah gugus alkohol atau gugus eter. Bila dipanaskan dengan H2SO4 pada suhu sekitar 180 derajat Celcius, membentuk alkena dan air, maka senyawa X memiliki gugus fungsi. Ya, jika alkohol direaksikan dengan H2SO4, maka dia akan menghasilkan alkena dan juga air. Reaksi ini dinamakan reaksi dehidrasi alkohol. Lalu jika eter direaksikan dengan H2SO4 dingin, eternya akan larut dan tidak menghasilkan alkena dan air. Apabila eter direaksikan dengan H2SO4 pekat, maka dia akan menghasilkan alkena. Jika eter dan H2SO4 pekat direaksikan, akan terbentuk alkohol dan juga alkyl hidrogen sulfat. Jadi senyawa X tersebut memiliki gugus fungsi alkohol atau yang disebut dengan OH. Memiliki gugus fungsi OH. Selanjutnya, masih dengan senyawa X dengan rumus umum CnH2n plus 2. Kemungkinannya adalah alkohol atau eter. Dapat bereaksi dengan logam Na. Seperti penjelasan sebelumnya, senyawa apa yang bisa direaksikan dengan logam Na adalah untuk alkana. Dan di sini ada etanol atau disebut juga alkohol. Yang mana yang bereaksi dengan logam Na? Yang bereaksi dengan logam Na adalah etanol atau alkohol. Berarti jawabannya A. Lanjut lagi. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C2H4O. C2H4O. Rumus umumnya apa ini? Rumus umumnya adalah CnH2nO. Kemungkinan adalah aldehid atau keton. Akan tapi, di pernyataan kedua, dengan pereaksi tolens akan menghasilkan endapan perak. Untuk aldehid, jika direaksikan dengan tolens, akan membentuk cermin perak. Cermin perak. Sedangkan keton direaksikan dengan tolens, dia tidak membentuk cermin perak. Jadi, jawabannya adalah aldehid. Yang mana yang gugus aldehid? Ini adalah alkohol. Ini eter. Ini ester. Yang ini keton. Dan juga yang ini aldehid. Jadi jawabannya adalah CHO. Sekian materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.